Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jaya Solo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arina, tentunya dengan moderator di sesi Health Talk pada sore hari ini. Sesi mingguan yang akan kita bahas secara berkala mengenai topik-topik kesehatan yang menarik untuk sahabat Jaya Solo semuanya. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai mengenal usus buntu pada anak dari gejala hingga penanganan bedah. Dan telah hadir bersama kami di studio Dr. Ibnu Sina Ibrahim, spesialis bedah anak, yaitu dokter spesialis bedah anak di Rumah Sakit Jaya Solo. Selamat sore dokter. Sore, dok. Sehat ya dok ya. Sehat. Oke, tentunya semangat untuk membagikan ilmu karena termasuk yang sering terlupakan, kadang di underestimate ya, kirainnya nyeri-nyeri biasa gitu deh itu ya. Nah, nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Untuk sahabat Jaya Solo yang punya pertanyaan terkait topik yang kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar karena 4 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000 masing-masing untuk di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jaya Solo. Tuh dapat ilmu, dapat voucher, makan sehat, gratis dan enak, ya kan ya dok ya. Nah, tentunya tidak lupa kita mau announce atau umumkan pencapaian Rumah Sakit Jaya Solo terbaru. Selamat untuk rumah sakit kami tercinta mendapatkan award juara pertama dalam kategori rumah sakit terbaik dalam infrastruktur teknologi di tahun 2025 ini di acara Citaloka Fest yang diadakan oleh Tribunnews.com. Semoga nanti semakin berkembang ya dok. Salah satunya untuk mensupport tindakan-tindakan bedah, ya kan ya dok ya kan, infrastruktur yang teknologinya mumpuni gitu ya dok. Baik, langsung saja sahabat Jaya Solo, kita akan lanjut ke diskusi mengenai usus buntu. Nah, usus buntu itu sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Ada fungsinya nggak sih dok? Ya, jadi usus buntu itu ya adalah sebuah organ di pencernaan yang setiap orang itu punya, kita semua punya gitu ya, baik dari anak, dewasa semua punya. Nah, usus buntu itu termasuk dalam organ limfoid, jadi itu sebuah organ yang termasuk yang terlibat dalam pertahanan tubuh kita dok sebenarnya. Jadi kita semua punya organ itu. Punya ya dok ya. Tapi sebenarnya dia mempunyai peranan penting nggak sih dok dalam tubuh kita tuh? Iya benar, dia punya peran penting. Jadi dia itu salah satu organ yang melawan kuman-kuman atau infeksi yang terjadi di pencernaan kita. Berarti cukuplah punya peranan yang krusial nih ya dok ya, karena nanti kalau nggak bisa melawan tentunya malah jadi sakit yang berkepanjangan ya dok ya. Nah, kalau pada anak dewasa nih dok atau anak-anak, sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan nggak sih dok dari penyakit radang usus buntu? Kita sebutnya mungkin kalau di usus buntu ya berarti peradangan atau infeksi gitu ya dok ya. Ada nggak sih dok? Ya, jadi organ itu yang lazim kita sebut di medis appendix ya dok ya, appendix. Jadi kalau peradangan di appendix itu appendicitis gitu ya. Nah, jadi di anak maupun di dewasa sebenarnya itu gejalanya sama dok sebenarnya. Cuman memang di anak itu kan, anak itu dari usia 0 hari sampai 18 tahun ya. Betul. Jadi variasi jaraknya jauh banget, semuanya bilang itu anak ya, padahal usia anak 1 tahun, anak usia 5 tahun, anak usia 17 tahun secara psikologis jauh berbeda, secara aktivitas jauh berbeda. Sehingga itu pengaruh ke dalam ketika menyampaikan keluhannya dok. Betul. Jadi kalau dia merasa sesuatu, kalau anak-anak yang udah dewasa, remaja awal, dia sangat mudah. Saya nggak nyaman nih di perut saya di bagian pusar misalnya, atau nyeri perut di sebelah kanan bawah nih. Dia langsung bilang, saya kok gejalanya kok hilang timbul gitu, kok semakin memberat, sekarang mual muntah gitu. Nah, kalau pada anak-anak yang lebih dini, terutama yang masih di awal usia 5 tahun, 4 tahun, itu kan dia kesulitan dalam mengekspresikan perasaannya, keluhannya. Ada cuma nangis. Betul, misalkan. kadang dia cuma bilang, perut saya kok nggak enak gitu, perut saya kok nggak nyaman. Kalau ditanya di mana yang sakit, nggak tahu gitu, pokoknya nggak enak aja semuanya gitu. Kalau diperiksa semuanya sakit, dipencet. Nah, bener, pokoknya semua sakit gitu. Jadi kita punya tantangan tersendiri, padahal sebenarnya organ yang sakit sama, keluhannya sama, tapi dalam menyampaikan
keluhan, menyampaikan apa gejala yang dirasakan, itu kadang kesulitan kita membedakan apa usus buntu di berbagai usia pada anak, gitu dong. Jadi punya tantangan tersendiri. Jadi kita harus bagaimana bisa memahami ataupun mengetahui lebih dini supaya penyakit ini bisa ditangani lebih awal. Lebih awal. Gitu, ya. Kalau nyeri mungkin tidak semua anak itu bisa mengekspresikan atau mengungkapkan ya dok. Kadang yang hanya bisa nangis atau dia nggak bisa tidur misalkan. Ada nggak sih dok tanda-tanda atau bahkan mungkin alarm simptom atau tanda bahaya yang mungkin penyerta ya dok ya selain nyeri pada perut? Ada nggak dok? Ya jadi memang kalau di anak-anak itu memang punya kekhususan ya dibanding dewasa. Kebetulan juga rongga perutnya anak lebih kecil, kemudian lemak di dalam perut anak itu lebih kecil, sehingga kadang-kadang keluhannya itu datangnya terlambat dan mendadak gitu dok. Nah apa sih dok keluhan-keluhan awal? Biasanya itu dia bervariasi dok. Awalnya yang paling ringan penurunan nafsu makan, perutnya nggak nyaman, terutama di sekitar puser awalnya dok. Dia keluhannya kadang nyeri, kadang enggak. Awalnya dia bilang enggak enak, perutnya tuh hilang seperti biasa, dia bisa aktivitas seperti biasa gitu. Tapi lama-kelamaan tuh sering berulang. Nah sekali berulang itu intensitasnya kok makin kuat gitu dok. Dulunya nggak nyaman, sekarang kok lebih kuat, lebih nyeri gitu. Awalnya mungkin cuma di sekitar puser gitu, tapi lama-kelamaan loh kok berpindah di sebelah kanan bawah. Dan akhirnya bisa ditunjuk ada sebuah pinpoint kita bilangnya, bisa di sini loh paling gitu. Kerasa sakit, nah paling gitu kerasa ya. sakit. Nah itu adalah sebuah spektrum ya dari yang paling ringan sampai yang berat. Nah, dok tanda-tanda yang paling berat seperti apa? Ya udah dia sampai nyeri perut hebat, kakinya nggak bisa dilurusin sampai ditekuk gitu, kesakitan. Kecenderungannya nahan sakit sampai nekuk kaki ya dok ya kadang-kadang sampai ya. ditekuk kakinya supaya dia rileks gitu, lebih mengurangi nyaman. Nyerinya Iya, juga. mengurangi nyerinya. Nah, sampai berat lagi, demam tinggi, mual muntah, nyeri perut hebat, akhirnya yang tadinya hanya di sebelah kanan aja bahkan di seluruh perutnya jadi sakit. Nah, anaknya sudah semakin lemes, ya itu sudah tanda-tanda berbahaya. Gitu. Kalau faktor resikonya nih dok, apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya apendisitis atau radang atau infeksi usus buntu nih? Iya, jadi kalau peradangan berarti kan ada sebuah proses masuknya kuman-kuman ya ke dalam tubuh kita, terutama di pencernaan. Nah, penyebabnya paling sering cuma dua dok, baik virus maupun bakteri. Nah, kalau virus ya paling sering ya dari pencernaan, kemudian dari pernafasan. Bisa ya dok ya, awalnya batuk pilek, merembet jadi radang usus buntu. Bisa, karena dia merespon semua organ di pencernaan kita. Dan dia termasuk bagian dari organ pertahanan tubuh ya dok ya, jadi dia juga berespon. Nah kadang-kadang ya batuk, pilek, ada sekret-sekret di hidung, ingus yang tertelan, pun ya juga menjadi salah satu pintu masuk ya dok ya. Kemudian yang paling sering lagi, yang paling mudah dari makanan yang masuk. Nah kalau saya yakin biasanya mengedukasi ke keluarga itu kalau makanan di rumah biasanya memang terjamin gitu kan. Betul. Nah, orang tuanya dengan memilih bahannya memang yang segar gitu, kemudian menyimpan dengan baik, mengolah dengan cara yang baik, kemudian menyajikan dengan bagus. Nah, higienitas yang utama ya terjaga kalau di mana. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang pada saat kita jajan di luar, makanan di luar. Nah, itu yang kita nggak tahu tadi, bahan dasarnya segar enggak, kemudian cara mengolahnya baik atau enggak, menyimpan makanannya bagus atau enggak, kemudian pada saat disajikan higienis enggak, nah, kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang proses di situ betul ya, dong, banyak faktor gitu. Nah, kadang-kadang kan juga jadi pertanyaan loh dok, kan saya sama ibunya sama anaknya makan bareng kok dok, kok saya enggak, kok saya enggak gitu, si adik bergejala. Ya itu tadi karena di anak itu organnya belum sesempurna orang dewasa, masih dalam proses pertumbuhan. Nah, jadi kadang-kadang suatu ketika daya tahan tubuhnya adik turun, jadi respon kumannya juga banyak, kuat.
daya tahan tubuhnya juga pas lagi turun, ya bergejala akhirnya di adik. Adik kita mungkin daya tahan tubuhnya lebih kuat, lebih fit gitu dibanding si adik. Jadi lebih mudah bergejala pada anak-anak. Karena imunitas juga mempengaruhi Berpengaruh ya, banget, betul dok. Betul. Nah, kalau tadi disebutkan anak-anak itu kan memang cukup yang rawan ya dok ya, kena radang usus buntu atau infeksi gitu. Sebenarnya ada nggak sih dok range usia yang paling rentan, atau sebenarnya semua usia di semua umur itu istilahnya tuh sama aja dok untuk chance untuk kena radang usus buntu dok? Sebenarnya chance-nya itu bisa terjadi sebagai usia ya dok ya, dengan rentang dia sebenarnya di awal di sekitar usia 45 tahun, kemudian beranjak di peak 10 sampai 12 tahun, terus sampai ke usia 17 tahun, karena usia rentang anak itu sangat panjang dok, sangat jauh. Jadi dari usia 0 hari sampai 18 tahun menurut WHO itu usia anak masih. Nah, jadi di sepanjang usia itu semua bisa saja terjadi. Cuman kalau dari berbagai literatur yang ada, insidensi ya paling awal mudah ditemui di usia sekitar 5 tahun. Paling sering ya dok ya? Paling sering 4-5 tahun menuju ke 7 tahun. Kemudian di usia 10-12 tahun, kemudian di akhir masa remaja 15 sampai 17 tahun, itu sekitar itu rentang-rentangnya gitu. Nah, baik. Kalau misalkan orang tua nih dok menemui keluhan yang seperti dokter Ibnu sampaikan tadi dok, apa pertolongan pertama atau yang wajib diusahakan sesegera mungkin sih dok dari orang tua gitu dok? Jadi yang pertama adalah kita harus kenali lebih dini dok. Jadi ada keluhan di perut, nggak nyaman di perut, nyari perut yang hilang timbul, yang tidak bisa dijelaskan, nafsu makan menurun, apabila sampai disertai demam. Nah itu harus segera dok. Tambah-tambah ya dok. Iya ya? dok. Walaupun memang nggak mesti harus dengan demam ya dok ya. Nggak mesti dok, benar. Pokoknya dia udah nggak nyaman di perut, ada mual muntah, nafsu makannya turun, nyari perut yang kadang hilang timbul atau nyari perut yang tidak bisa dijelaskan, sulit digambarkan, itu sebaiknya langsung periksa dok ke vaskes terdekat, ke dokter terdekat. Gitu. Terus kalau memang itu terjadi malam hari pun ya sesegera mungkin ke IGD dulu ya dok ya, supaya nanti di screening apakah memang ada gejala ke arah sana gitu ya dok ya. Ada lagi nggak sih dok screening atau pemeriksaan yang mungkin bisa dilakukan untuk dia arahnya menegakkan ke radang usus buntu dok? Betul, jadi ada 2 komponen tambahan dok yang biasanya lazim dan sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu biasanya kita periksa darah dok, cek darah rutin. Biasanya penanda infeksinya kok naik, biasanya kadang-kadang leukositnya naik, kadang-kadang neutrofilnya naik, atau bisa salah satunya atau bisa dua-duanya kan gitu. Kemudian kita periksa pemeriksaan radiologi yang aman, kemudian cepet. Biasanya kita USG dok, USG, kemudian kita cek, biasanya kita screening awal. Cuman ya yang jadi tantangan adalah kadang-kadang usus buntu itu berbagai macam posisi dok, kadang-kadang di posisi tertentu tidak terlihat. Jadi beberapa orang itu ya beda-beda ya dok, posisi bentukan usus buntunya ya. Banyak posisinya ya. Kadang di USG pun bisa nggak kelihatan ya dok ya. Kadang-kadang ada bacaan tidak terlihat, tapi tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada usus buntunya gitu. Betul. Mungkin jadi, arah posisinya bikin agak ketutup gitu ya dok ya. Jadi sehingga tidak terlihat. Jadi 2 itu pemeriksaan tambahan kita. Ya, siap. Kalau sudah tegak nih dok bahwa dia ini radang atau infeksi pada usus buntu, apakah operasi itu menjadi satu-satunya jalan atau ada indikasi khusus dok? Oh ini bisa obat dulu nih atau apa gitu? Ya, jadi dok, usus buntu itu termasuk dalam sebuah kegawatan medis dok, dalam bidang bedah. Betul. Khususnya di bedah anak. Jadi biasanya kita mengedukasi ke orang tua bahwa ini sebuah kegawatan. Betul. Di dalam organ perut itu banyak sekali organnya dok. Jadi kalau kondisinya belum pecah, biasanya kita penanganannya lebih dini, itu kita setidaknya sudah mencegah terjadi komplikasi yang lebih berat dok. Nah itu yang mau dihindarkan ya dok ya komplikasinya. Itu yang kita cegah dok sebenarnya. Jadi, nah kebetulan di kita kedokteran yang ada sekarang, termasuk masuk JIH, kita punya fasilitas
operasi usus buntu yang minimal invasif dok, yang canggih ya, yang kita bisa gunakan. Gak harus belek-belek Betul heboh dok, ya dok ya. dengan yang kecil ya, irisan kecil, kita menggunakan alat canggih, kamera masuk dari pusar, kemudian ada alat titik kecil, ukuran setengah senti yang kita gunakan untuk melakukan operasi usus buntu. Nah dengan irisan yang kecil, biasanya nyerinya juga lebih minimal, secara kosmetik jauh lebih baik, recovery-nya lebih awal. Cepat juga ya. Ya betul. Jadi nggak ada alasan yang, aduh takut ini takut itu, Ya, malah betul. justru kita mau menghindarkan komplikasinya, Betul, gitu ya dok betul. ya. Nah kalau sudah sampai pecah, dia bernanah, dia mengotori organ yang lain di sekitar perut itu, nah itu akhirnya kita pilihannya tidak ke operasi yang menggunakan laparoskopi, minimal invasif. Eman-eman teknologi yang ada ya, akhirnya ya. harus operasi yang konvensional dok. Nah sedangkan operasi yang konvensional itu irisannya besar, resiko berarti perdarahan juga lebih banyak, infeksinya pun juga lebih besar lebih ya dok, besar, resiko cedera organ pun juga lebih besar. Kemudian hari resiko yang lain juga mengikuti gitu dok. Gitu. Baik, kalau untuk yang teknologi canggih yang ditawarkan Cik ya tadi dok, laparoskopi tadi ya dok ya, untuk tata laksana dari radang usus buntu dok, biasanya tuh cukup perlu berapa lama sih dok untuk stay long of stay-nya di rumah sakit dok? Dia habis tindakan tuh cuma berapa hari terus pulang gitu tuh berapa lama dok? Lama banget gak sih dok? Enggak dok, jadi kelebihannya minimal invasif dengan laparoskopi itu dia salah satunya recovery-nya jauh lebih cepat dok. Kenapa? Karena irisannya kecil, kita tidak ada memotong struktur otot ya, menggunakan alat yang sederhana gitu, yang canggih, tapi bisa melakukan proses pengambilan usus buntu. Nah jadi secara recovery-nya juga lebih cepat, nyerinya juga lebih minimal, lebih cepat pulang, lebih cepat kan pulang ya, daripada dibelek-belek ya dok ya, kalau udah parah nih ceritanya dok, ya. betul. Biasanya 1 hari pasca operasi kondisi anak baik banget bisa pulang biasanya. Cepat juga ya dok ya, iya. aja ya. Asal dengan syarat misalnya dia sudah intake-nya baik, dia makan minumnya oke, stabil juga ya dok ya. Dan malah kita anjurkan pasca operasi untuk laparoskopi itu segera untuk bergerak dok, segera aktivitas ringan. Gak sakit kah tuh dok baru sehari tindakan? Karena kecil tadi ya dok ya? Iya betul, minimal ya dok ya, minimal. Ya. Nah malah kita anjurkan untuk aktivitas segera dok, nggak boleh malah tiduran terus atau mager, itu malah tidak dianjurkan. Tidak disarankan ya, iya, karena memang minimal invasif harusnya minimal nyeri juga, betul. Jadi tidak ada alasan untuk menunda gerak-gerak gitu ya dok ya. Betul. Baik. Nah untuk pertanyaan dari sahabat Jaso lumayan banyak yang masuk ya dok ya, kita coba jawab satu-satu ya dok ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama dinaikkan dulu. Sebentar, dinaikkan dulu. Pertanyaan pertama ya dokter, dokter. Sebentar. Belum, itu nomor 1 itu. Oh ya, apakah sering konstipasi akibat feses yang mengeras atau fekalit nih dok, atau infeksi? Itu kapan membawa anak ke dokter jika dicurigai mengalami usus buntu untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti USG atau cek darah itu dokter? Ya. Jadi ada riwayat konstipasi ya dok ya? Betul. Ya jadi konstipasi dan usus buntu itu adalah 2 hal yang berdiri sendiri. Cuman ada kaitannya dok. Kadang-kadang konstipasi itu bisa memperberat kondisi usus buntunya. Jadi kalau dia konstipasi berarti BAB-nya jarang, kemudian keras, akhirnya kuman-kuman di sana overgrowth dok. Jadi banyak. Nah akhirnya juga bisa menyebabkan peradangan di usus, termasuk salah satu faktor resiko nih pemicu, ya dok ya. Benar, salah satu peradangan di usus ataupun peradangan di usus buntu, karena usus buntu itu bagian dari usus kita gitu. Iya betul. Kemudian ataupun sebaliknya dok, bisa nggak sih usus buntu itu juga bisa bikin konstipasi? Bisa. Jadi di area usus buntu itu di sekitar sekum namanya itu ada katupnya dok, yang membatasi antar usus halus dengan usus besar. Nah pada saat usus buntunya meradang di situ, terjadi gangguan di situ ya, akhirnya juga berpengaruh ke di sekitar itu, pengosongan lambung itu, pengosongan katup itu, akhirnya juga bisa bikin konstipasi. Ya walaupun itu adalah 2 hal yang
berbeda, saling berdampak ya dok ya. bisa saling memperberat kondisi satu dengan yang lain. Jadi kalau memang ada gejala konstipasi, kemudian ditambah dengan nyeri perut, itu kapan sebaiknya berarti sesegera mungkin ya dok ya, untuk pemeriksaan, tes darah maupun USG itu tadi ya jangan dokter sampai tertutupi dok. Jadi apakah hanya karena konstipasinya? Ya udah konstipasinya aja. Padahal usus buntu juga berbahaya nih, yang mengancam jiwa kan usus buntunya. Nah itu juga sebaliknya. Pada usus buntunya sudah ditangani, ya konstipasinya pun juga harus ditindaklanjuti. Gitu, dok. Baik. Pertanyaan berikutnya ya dokter. Dok, untuk langkah awal deteksi usus buntu pada anak, melakukan pemeriksaan USG abdomen. Nah, persiapan apa saja agar anak tidak takut dokter, apalagi terdeteksi dan harus operasi. Jadi tipsnya merayu anak kali ya dok ya, supaya nggak takut gitu. Benar. Jadi biasanya sih kan proses untuk USG-nya dok ya. Jadi pertama ya kita harus dari orang tua yang lebih banyak berperan ya dok, menenangkan si anak bahwa ini tuh hanya untuk melihat gitu, melihat di center gitu, biasanya bahasa sederhana, di center dilihat ke dalam gitu. Kemudian ya di dalam proses USG biasanya didampingi oleh orang tuanya biar dia lebih tenang, dia lebih nyaman. Seperti itu sih dok. Lebih puasanya pun samakah dok persiapannya sebelum USG itu? Apakah kadang kan orang udah cukup banyak yang tahu ya dok kalau USG itu harus puasa, sedangkan pas datang ke IGD kadang posisinya habis makan. Nah untuk kondisi yang darurat seperti arahnya ke apendisitis nih dok, apakah tetap termotivasi untuk puasa dulu atau sebenarnya tidak apa-apa dok? Ya sebenarnya bisa puasa bisa enggak ya dok, tergantung situasi dan kondisi, dan itu juga sangat tergantung kepada dokternya dok. Jadi USG itu sangat dependen operator ya dok ya. Kadang-kadang dokternya memang sangat ahli gitu, jadi bisa berbagai manuver sedikit aja sudah bisa melihat gitu ya, walaupun dengan tanpa persiapan puasa sebelumnya gitu. Kadang-kadang juga tergantung usia anak juga dok. Kadang-kadang si anak mau kooperatif gitu kan, dia tenang, si kakak anteng dulu ya, anteng bisa. Nah ada juga si ade yang kadang-kadang nggak bisa dikondisikan ya. Jadi itu yang kadang-kadang kesulitan juga tantangannya dalam melakukan USG. Jadi tergantung kasus per kasus ya dokter. Benar. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, aktivitas apa saja sih dok yang tidak boleh dilakukan setelah melakukan operasi usus buntu? Kalau tadi dokter Ibnu Sina kan malah suruh gerak nih. Apakah memang ada restriksi kegiatan yang mungkin tidak boleh dok? Mungkin apa, lompat-lompat atau jempalitan atau seperti apa dok? Betul, jadi tergantung metode operasinya dok. Metode operasinya, kemudian kondisi pada saat operasi, kemudian apa saja yang sudah dilakukan. Jadi kalau kondisinya pasca operasi yang laparoskopi, malah kita anjurkan itu segera bergerak, early mobilization ya dok ya. Segera bergerak, makanan pun juga nggak ada yang dipantang gitu. Nggak harus yang terlalu lembek atau bubur itu enggak ya dok ya? Iya enggak. Kemudian malah kita anjurkan untuk intake-nya tinggi protein supaya penyembuhannya cepat. Yang kedua, kalau di operasi yang konvensional tapi yang simple, yang belum pecah, biasanya pun juga irisannya kecil dok. Itu juga recovery-nya juga cukup cepat. Itu pun juga kita anjurkan untuk segera bergerak dok. Termasuk yang usus buntu yang sudah pecah, yang udah irisannya besar, itu juga kita anjurkan segera dok bergerak. Memang dari skalanya berbeda ya. Kalau yang laparoskopi mungkin anaknya bisa langsung jalan-jalan gitu. Kalau yang irisan besar mungkin hari pertama mungkin baru miring kanan kiri, hari kedua mungkin kuatnya baru duduk. Jadi sambil melihat toleransi nyerinya juga ya dok ya. Hari ketiga baru kuat jalan-jalan misalnya. Tapi ada nggak dok, mungkin gerakan-gerakan apa yang tidak diperbolehkan, misal katakanlah ngangkat beban atau naik turun tangga atau mungkin lompat-lompat itu hoax atau memang sebaiknya dihindari dok? Benar dok, memang itu sebenarnya tidak ada literatur yang secara jelas, cuman itu praktek di lapangan ya dok ya. Jadi kadang-kadang untuk habis operasi untuk aktivitas ringan dianjurkan. Tapi kalau kondisi misalnya naik turun tangga, loncat-loncat, lari-lari, nah itu kan sebaiknya dihindari dok. Kenapa? Karena nanti membuat nyeri ya, nggak nyaman di perutnya. Nah kalau nggak nyaman di perutnya, nyeri, nah itu kan akan pengaruh dok ke intake-nya, makan minumnya. Nah yang fokus kita malah ke situ gitu. Padahal makan minum sangat perlu penting untuk recovery-nya dia ya dok ya. Betul.
Berarti sebenarnya nggak ada literatur khusus, tapi kalau bisa sih ya jangan aktivitas yang ekstrim gitu ya dok, yang ringan-ringan aja gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, untuk penyebab usus buntu pada anak dok, itu apa saja faktor utamanya ya dok ya? Karena anak saya ini sering konstipasi akibat minum sufor. Tips penuhi seratnya bagaimana ya dok ya untuk usia di 6 tahun dokter? Ya, jadi tadi yang saya bilang, jadi usus buntu itu banyak faktor ya dok ya. Bisa infeksi yang paling mudah dari pernapasan, dari pencernaan yang masuk. Kemudian konstipasi salah satu faktor pemberat kondisinya. Nah, kalau kita berbicara konstipasi itu adalah spektrum kondisi yang sangat luas dok. Jadi penyebab konstipasi itu bisa aspek bedah, bisa aspek non bedah gitu ya. Nah, untuk detailnya dan mungkin dengan dokter anak ya, kalau untuk yang non bedahnya. Nah, biasanya untuk yang kita anjurkan untuk anak-anak untuk mengurangi resiko terjadi konstipasi fungsional itu biasanya satu, cukupi hidrasi dok, minum air putih yang banyak, minum air putih yang banyak. Yang kedua ada serat-seratan. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang dok, anak saya minumnya sudah banyak, padahal aktivitasnya pun juga banyak. Dia kan usianya masih aktif-aktifnya lagi nggak mau diemnya. Nah, itu kan keringatnya juga banyak keluar. Nah, berarti harus diganti dok. Berarti kan pada saat dia kekurangan cairan, hidrasinya kurang, ya resiko juga konstipasi. Sama seperti kita pada saat kita berpuasa bulan Ramadan, kadang-kadang awal-awal agak sembelit. Nah, itu salah satunya kurang cairan tadi. Nah, kemudian yang kedua, serat, buah. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya kita tidak fokus ke anak saya supaya nggak sembelit, enggak. Jadi harus kita balik pola pikirnya bahwa di dalam buah-buahan itu, di dalam sayur-sayuran itu banyak terkandung makronutrien maupun mikronutrien yang sangat kita butuhkan. Salah satu efeknya aja menyebabkan mengurangi resiko terjadi konstipasi. Jadi harus kita ubah. Memang kita butuh itu gitu. Efek-efek positif yang kita dapat ya terhindar dari konstipasi. Mindsetnya itu sebagai kebutuhan sehari-hari, jangan untuk mencegah supaya itu ya dok ya. Jadi lebih semangat karena itu memang kebutuhan ya harus dipenuhi gitu ya dok ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mams yang umurnya 6 tahun. Kalau untuk sesuai usia sih sebenarnya nggak ada terkhusus ya dok ya, sama aja ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dokter, siang dok, izin bertanya, usia berapa anak yang paling rentan? Tadi sudah terjawab ya dok ya, 5 sampai 6, 4 sampai 5 sama 10 sampai 12 tahun. 17 tahun ya dok ya. Pertanyaan berikutnya dokter, apakah penyakit radang usus seperti Crohn, kolitis ulceratif bisa menyebabkan usus buntu dokter? Sebenarnya itu adalah entitas penyakit yang berbeda ya dok ya, entitas penyakit yang berbeda. Cuman kadang-kadang gejalanya itu hampir mirip dok. Nah, jadi perlu pemeriksaan lanjutan dok untuk mengeksklusi penyakit-penyakit itu gitu. Nah, sedangkan untuk usus buntu itu kondisinya mengancam jiwa. Nah, darurat itu darurat. Jadi kegawatan bedah. Jadi itu yang harus kita eksklusi dulu terutama gitu sih dok ya. Mungkin kayak bisa ya dok ya, cuman beda berdiri sendiri itu nama penyakitnya sesuai dengan penyebabnya gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya, anak zaman sekarang tuh kan suka makan junk food dok, roti, biskuit, makanan pedas, ada biji cabai, paprika, sosis, bacon yang tinggi pengawet. Apa benar dok hal itu bisa menyebabkan usus buntu? Nah, apakah benar dari pola makan, pilihan makan yang seperti disebutkan itu mempengaruhi kemungkinan besar terjadinya usus buntu dok? Ya, jadi kalau yang kita dengar itu misalnya jajan misalnya ya kan, terus atau buah-buahan yang mengandung biji-bijian, biji cabai, biji jambu atau yang lain, sebenarnya itu tidak ya dok ya. Hoax ya dok ya. Hoax ya, itu adalah hoax ya. Katanya nanti bijinya masuk ke usus buntu semua, itu hoax ya. Itu hoax ya. Cuman memang makan makanan yang multiproses, makanan yang mohon maaf misalnya ada yang menyebutnya junk food. Itu kan banyak radikal bebas ya dok ya, radikal bebas yang itu juga efek buruk terhadap pencernaan kita dok. Satu, yang kedua kuman-kumannya yang di sana pun kita juga nggak tahu ya dok ya.
Walaupun memang di dalam tubuh kita, dalam usus kita memang ada kuman yang normalnya ada di situ, maupun kuman-kuman yang jahat, ya kan, ada keseimbangan di situ. Nah, suatu ketika kalau terjadi ketidakseimbangan di situ ya akan beresiko gangguan di pencernaan kita, termasuk salah satunya ya di usus buntu itu gitu. Iya, baik. Kalau pedes-pedes itu mempengaruhi juga nggak dok? Makanan pedes enggak juga ya? Berarti yang paling utama mungkin menghindari junk food itu kali ya dok ya? Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ada camilan khusus nih dok untuk anak-anak penderita usus buntu seperti buah, protein maupun sayuran? Mohon rekomendasinya. Ya, jadi untuk protein apa aja yang selagi nggak alergi ya dok ya? Apa aja nggak ada alergi, ya. Kemudian susu-susuan juga boleh, silakan, nggak ada masalah. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran nggak ada kekhususan dok, semuanya semua sama aja ya, semua bagusnya sama, ya. karena punya manfaatnya tersendiri masing-masing. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, bagaimana mengetahui perbedaan dan penyebab sakit perut yang dialami anak? Apakah dia ini sakit perut karena masalah pencernaan atau nyeri tertentu yang lainnya gitu? Ya, benar. Jadi memang tantangan ya buat orang tua untuk menebak-nebak ini sakitnya apa gitu. Jadi kalau sudah tidak nyaman di perut, nyeri perut hilang timbul, nafsu makan berkurang, itu sudah pertanda bahwa ada sesuatu. Entah bukan nyeri perut biasa nih. Iya, bukan nyeri perut biasa nih. Entah itu berkaitan hanya infeksi biasa ataukah itu sebuah pengaruh usus buntu, itu sebaiknya memang orang tua harus segera gitu mencari ke fasilitas kesehatan terdekat ya dok ya, untuk kita mengeksklusi. Kenapa? Karena ada pemeriksaan lanjutan yang hanya bisa diketahui oleh dokter, kemudian ada pemeriksaan laboratorium maupun radiologi yang dilakukan untuk menunjang ke arah sana. Jadi intinya menumbuhkan kepekaan, awareness dari orang tuanya ya, karena nggak mungkin anak jalan sendiri ke rumah sakit kalau nggak keputusan orang tua ya dok ya. Jadi harus menjadi orang tua yang cukup smart gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, selamat siang dokter, untuk operasi usus buntu untuk anak boleh dilakukan di usia berapa ya dokter? Anak ada DM, pengaruh ke luka setelah operasi atau tidak ya dok ya? Saya takut lukanya tidak kering menimbulkan komplikasi lain. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya semua operasi itu beresiko ya dok ya. Ada resiko yang minimal, resiko sedang, resiko berat. Bahkan ada resiko komplikasi yang mungkin muncul jangka pendek, jangka menengah, mungkin jangka panjang ya dok ya. Cuman kita harus diubah pola pikirnya bahwa kalau yang ditakutkan adalah luka yang mungkin terinfeksi atau luka yang mungkin lama sembuhnya, kita timbang-timbang dong resiko dan manfaatnya. Nah, sedangkan kalau tidak dilakukan tindakan sampai pecah, mengancam jiwa, infeksi yang menyeluruh, nah itu kok resikonya kok lebih besar lagi ya dok ya. Iya, lebih besar, dan komplikasi ikutan yang muncul itu mungkin juga lebih banyak dok, dibanding kita hanya berfokus kepada apakah lukanya lama sembuh gitu. Itu dok. Istilahnya dipikir nanti sambil jalan ya dok ya, karena kita fokusnya ke kegawatannya dulu nih, jangan sampai malah menunda-nunda dan akhirnya mengancam nyawa. Itu tadi ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, sebaiknya apakah perlu MCU dulu sebelum melakukan tindakan operasi? Dokter pernah ditawarin obat herbal, ramuan minum-minuman, katanya bisa melancarkan BAB, tapi nyatanya anak masih konstipasi terus-menerus. Nah, kalau obat herbal itu saya nggak bisa ini ya dok ya, nggak bisa berkomentar ya. Maksudnya ya saya belum bisa merespon itu. Kalau untuk MCU ini dimasuk screening kali ya dok ya? Ya itu kalau ada gejala ya dok. Kalau ada gejala silakan, kan toh nanti juga akan ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim dokter. Jadi mending langsung ketemu dokternya dulu aja untuk pemeriksaan apa, karena memang bukan suatu pemeriksaan terkhusus yang screening sekian bulan gitu ya dok ya, karena emang datangnya mendadak selalu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dok, kemungkinan apa yang terjadi jika mengalami usus buntu sudah tidak terasa sakit lagi nih dok karena minum obat, tapi tidak segera dilakukan tindakan? Jadi mungkin hanya minum anti nyeri aja gitu. Komplikasi apa yang mungkin muncul kalau tidak sesegera mungkin? Ya, jadi proses peradangan infeksi
berhenti memang dok, dengan pemberian obat-obatan yang adekuat, obat-obatan anti peradangan yang adekuat, tapi kan tidak menyembuhkan ya dok ya, hanya menghentikan proses gejalanya aja nih yang sembuh, tapi betul. utamanya istilahnya bocornya keran nih nggak teratasi gitu ya dok ya. Penyebab utama itu masih ada di situ, kemudian hanya berhenti sementara. Nah yang jadi masalah adalah kita tidak tahu dok kapan itu akan muncul kembali, dan kita nggak tahu kalau muncul lagi dengan tingkat keparahan yang lebih parah, lebih berat lagi. Dua, yang ketiga pada saat dilala kita lagi bepergian, nggak tahu kambuhnya di mana. Ada pada saat bepergian itu mungkin fasilitasnya jauh lagi, kurang memadai. Fasilitas laparoskopi ya kok nggak ada. Dilala pas dokter bedah anaknya yang nggak ada. Pas mungkin teman bedah yang lain dilala pas juga mungkin terbatas misalnya. Ya itu tadi, jadi akhirnya dengan semua resiko itu kalau kita tangani lebih dini sama yang kita hanya menunda dengan minum obat-obatan, resikonya juga lebih besar. Nggak tahu kapan terjadi. Kalau terjadi lagi ya dok ya. Kemudian terjadi penanganannya apakah bisa maksimal atau enggak. Mungkin seperti itu. Selagi lebih cepat terdeteksi, lebih cepat ditangani, apalagi kalau udah di JR Solo ya langsung aja ya dok ya. Karena belum tentu nanti di rumah sakit lain ada laparoskopi gitu ya dok ya. Benar dok. Baik, pertanyaan berikutnya. Dok, apakah nyeri perut anak perempuan yang memasuki usia 10 tahun menjelang masa haid juga bisa menjadi tanda-tanda dia gejala usus buntu? Mungkin kayak perbedaannya ada nggak sih dok? Kan memang nyeri haid itu kan sekitar perut bawah ya dok ya. Itu ada nggak dok yang khasnya gitu? Betul, memang kalau pada anak yang juga sudah mendekati usia pubertas, pre-pubertas, itu memang kita sedikit lebih hati-hati dong, terutama dalam menyingkirkan untuk usus buntunya. Biasanya pemeriksaan itu kadang-kadang bisa kita tingkatkan untuk pemeriksaan lanjutannya, tidak hanya sampai di USG aja. Kadang-kadang kita tingkatkan sampai dengan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan. Itu kalau memang kita mau menyingkirkan yang lain dong, apalagi dia di usia-usia wanita, jenis kelamin wanita, dan di usia-usia pubertas. Kadang-kadang kita bisa sampai ke sana gitu dong. Tapi kalau gejalanya memang sudah khas sekali, yang memang sudah kita periksa ke arah sana, kemudian laboratorium juga ke arah sana, USG-nya juga sudah bilang seperti itu, ya biasanya cukup dong. Tidak dilanjutkan untuk pemeriksaan yang lebih advance lagi. Ya, lebih baiknya sih pastikan ke dokter ya dok ya, jangan menerka-nerka daripada nanti salah kaprah gitu belakangnya dok ya. Pertanyaan berikutnya dokter, Assalamualaikum dokter Ibnu, siang, semoga sehat selalu. Izin bertanya dokter, jika anak sudah pernah jatuh di bagian perut, pernah luka dan trauma, apakah bisa berdampak terjadinya usus buntu dokter? MCU apa sajakah yang perlu dilakukan? Ya, jadi sebenarnya usus buntu itu bisa terjadi kepada siapa saja dok ya, dengan berbagai kondisi dok ya, kemudian dengan berbagai permasalahannya. Jadi untuk dengan trauma itu kan ya juga bisa menyebabkan cedera di organ padat, bisa organ berongga kalau kita bilangnya dok ya. Nah sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya dok. Cuman kadang-kadang memang bisa dok, bisa gejalanya hampir sama gitu ya, gejalanya hampir sama di usus halus misalnya ada terjadi kebocoran atau terjadi infeksi. Ya kadang-kadang juga kalau lokasinya di sekitar situ ya kadang-kadang juga mimicking, dia mirip ya dok, mirip karena kan dok. Di bagian perut bawah kan tidak hanya usus buntu ya Betul, dok, ada yang lain-lain. Ada yang lain. Jadi trauma itu mungkin malah ruptur atau pecah organnya, perlukaan organnya, atau mungkin juga usus buntu juga bisa ya dok ya. Benar. Jadi balik lagi pastikan periksa dulu aja ke dokter gitu ya dok. Oke, saya kan mau ke RS nih dok, ajak anak untuk MCU deteksi usus buntu, tapi anak masih takut dengan peralatan medis. Gimana cara bujuknya dan tips jika terdeteksi hal utamanya, apakah harus dioperasi? Tadi sempat disinggung memang sebaiknya operasi ya dok ya. Cara bujuknya ya utamanya orang tuanya ya dok. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, bagaimana perawatan setelah pembedahan? Adakah aktivitas atau makanan yang perlu dipantau? Ya, jadi untuk perawatan pasca pembedahan biasanya
perawatan lukanya kita menggunakan perawatan luka yang nutup lukanya dengan anti air ya dok. Jadi aktivitas seperti biasa pun Biar tetap tetap juga bisa mandi, benar. Kemudian makanan tuh juga nggak ada yang dipantang dok. Biasanya yang dihindari sebenarnya cuma 3 hal sih dok biasanya kalau saya edukasi. Biasanya tidak pedas, tidak kecut, karena takutnya malah bikin perutnya stimulasi nyerinya tadi ya dok ya. Nyeri, maemnya, intake-nya kurang, sedangkan dia butuh untuk kebutuhan dasarnya dan dia butuh kebutuhan untuk penyembuhan. Berarti kan hampir 1,5 sampai 2 kalinya dari kebutuhannya. Terus yang ketiga biasanya saya edukasinya biasanya tidak coklat-coklatan dok biasanya. Oh coklat dok juga ya. dok, kenapa tuh dok karena ya? Nah beberapa anak kondisi itu kadang-kadang yang mengkonsumsi coklat-coklatan misalnya entah itu roti dengan coklat, susu dengan coklat, kadang-kadang itu ada yang nggak cocok dok, kadang-kadang efeknya dia jadi konstipasi dok. Intinya menghindari keluhan di pencernaan dulu lah ya dok. Bener. Nah kalau terjadi konstipasi kan dia kadang ngeden-ngeden ya dok ya, mau keras ngeden. Nah sedangkan di situ ada luka pasca operasi ya, mungkin ya akan menyebabkan nggak nyaman juga, rewel juga, akhirnya ya muter-muter ya dok ya, nanti juga malah males juga, nyeri lagi gitu ya dok ya. Bener. Oke baik dok, ini pertanyaan berikutnya. Mau tanya dok, kalau orang tuanya pernah usus buntu, apakah anaknya juga berpeluang yang sama dok? Jadi apakah menurun berarti maksudnya dok ya? Terus mungkin ada tambahan, apakah bisa terjadi kembali tuh dok? Kadang pada usus kalau udah diambil usus buntunya gitu. Jadi tadi orang tua usus buntu, anaknya pun bisa usus buntu. Orang tuanya enggak usus buntu, anaknya bisa usus buntu. Gitu berarti tidak berpengaruh nih ya dok ya, secara genetik mungkin pertanyaannya. Kenapa? Karena semua orang punya organ itu, semua orang bisa terpapar sehingga menyebabkan peradangan di usus buntunya. Kemudian kalau dia sudah pernah diambil usus buntunya ya tidak ada lagi peluang terjadi usus buntu. Iya, karena sudah diambil. Lagi karena sudah diambil. Baik. Pertanyaan berikutnya dokter, proses recovery-nya kira-kira berapa hari ya dok setelah operasi? Apakah bisa olahraga atau aktivitas seperti biasa? Saya khawatir nih dok, jika anak saya usia sekolah operasinya pulih lama, ganggu proses pembelajaran sekolah. Ya, biasanya sih kalau udah sampai rumah tuh kira-kira benar-benar sembuh total tuh berapa hari tuh dok? Ya dok, biasanya kalau saya itu 1-2 hari pasca operasi biasanya saya boleh pulang dok. Nah kadang-kadang kan mungkin si anak itu lebih senang dengan makanan di rumah. Nah mungkin dengan intake di rumah bisa lebih banyak, berarti kan penyembuhannya lebih cepat. Kemudian kan kita menganjurkan untuk aktivitas ringan ya dok ya, bukan berat ya. Nah mungkin dengan di rumah sakit mungkin area lingkupnya kan yang terbatas ya dok ya, hanya seperti itu aja, jadi aktivitasnya juga terbatas. Mungkin dengan di rumah bertemu dengan anggota keluarga, secara psikologi dia senang, aktivitas ringannya juga bisa lebih banyak. Kemudian biasanya 1 minggu itu bisa aktivitas seperti biasa sih dok biasanya. Iya. 1 minggu lah ya dok. 1 mingguan sih dok lebih. Habis itu udah bisa lah comeback to school ya dok ya. Jadi mending sekarang daripada nanti malah lebih lama lagi kalau udah parah ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dok, apakah gejala usus buntu itu bisa dilihat dari perubahan tekstur atau warna dari feses? Dan adakah kemungkinan keluar darah dari anus juga nih dok? Apakah mungkin dari peradangan usus buntu itu ada timbul gejala seperti itu dok? Ya, jadi memang ada dari beberapa pasien atau keluhan yang mengalami usus buntu, peradangan usus buntu itu ada 2 dok memang keluhannya. Satu, dia bisa diare, arti dia ada infeksi di pencernaan, atau juga bisa bikin dia konstipasi dok. Nah karena tadi bisa karena infeksi, racun-racun dari bakterinya, atau juga memang ada gangguan tuh di sekitar katup di usus halus dan usus besarnya, juga bisa terganggu kan, bisa diare juga, bisa konstipasi juga bisa seperti itu. Kemudian untuk perubahan warna tadi dia mungkin paling diare ya dok. Jadi lebih encer ya dok. Lebih encer. Atau malah mungkin nggak bisa BAB juga malah bisa. Konstipasi. Nah dok, kalau keluar darah dari anus sebenarnya tidak ada kaitan antara peradangan di usus buntu atau appendix dengan di BAB darah. Mungkin malah problem lain itu ya dok ya. Nanti masalah yang lain gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dokter. Dokter mau tanya, bagusnya jika USG itu di usia keberapa saja ya dok, dan berapa kali
Mungkin ini orang tua yang ingin screening kali screening ya. Oh, iya. Baik. Kalau ada keluhan ya dok ya, ada keluhan ya diperiksakan, dicek. Gitu. Jadi lebih baik periksa dulu aja lah ya. Kalau untuk screening kayaknya belum terlalu perlu ya dok, kalau sampai screening ya dok ya untuk itu. Baik, pertanyaan berikutnya dok, kalau anak ada komorbid diabetes sejak kecil, apa boleh operasi usus buntu? Bagaimana rekomendasinya? Tadi udah terjawab ya dok ya? Boleh-boleh aja, kita mempertimbangkan manfaatnya. Nah, manfaat dan resiko ya. Daripada resiko. Apakah pola makan anak yang tidak suka sayur itu berisiko terkena usus buntu dokter? Sebenarnya tidak berkaitan secara langsung ya dok ya. Kalau dia intake sayur yang kurang, buah yang kurang, dia mungkin beresiko terjadi konstipasi. Nah, sedangkan konstipasi ya resikonya ya kuman-kumannya overgrowth ya. Kuman-kumannya bertambah banyak di situ, numpuk di situ, peradangan di usus, ya salah satunya juga peradangan di usus buntu itu. Berarti bisa menjadi faktor resiko kali ya dok ya. Baik, nah udah cukup lengkap dan banyak ya dok pertanyaannya, berarti sangatlah antusias nih sahabat Jaya Solo. Nah untuk selanjutnya nih, misal ada yang belum terjawab atau mungkin ada konsul lebih lanjut dengan dokter Ibnu Sina, karena sangatlah edukatif nih ya dok ya, enak diajak ngobrol. Kalau sahabat Jaya mau periksa atau konsultasi ke dokter Ibnu Sina biasanya tiap hari apa, jam berapa dokter di Poli? Di JIH saya Poli hari Senin, Rabu dan Sabtu dok. Senin jam 5 sampai jam 7, Rabu jam 5 sampai jam 7 sore, kemudian hari Sabtu pagi dok jam 8 sampai jam 10. Nah udah dikasih pilihan 3 hari dalam seminggu, udah cukup lengkap ya dok ya. Jadi nggak ada alasan untuk menunda periksa gitu ya dok ya. Lebih baik cepat mengetahui dan mengobati daripada makin salah kaprah, makin sakit nanti ya dok ya, dan komplikasinya lebih parah lagi. Betul dok. Betul. Nah terima kasih untuk sahabat Jaya Solo sudah menemani kita selama 1 jam terakhir. Izin kita sampaikan untuk pemenang dari Health Talk kali ini untuk mendapatkan voucher senilai 100.000 untuk 4 orang pemenang di kafe kita nih dok, di lantai 2. Cilah ada kafe yang makan enak tapi tetap sehat dok. Nanti kapan-kapan dokter Ibnu Sina juga bisa datang nih dok di lantai 2, terbuka untuk umum, siapapun boleh mampir. Selamat untuk pemenang yang pertama. Kita tunda dulu dok, harus ada closing statementnya dulu dari dokter Ibnu Sina. Mungkin poin-poin khususnya dari dokter Ibnu Sina tentang apa yang kita bahas 1 jam terakhir ini dokter. Ya, jadi usus buntu atau peradangan di appendix atau appendicitis itu bisa terjadi kepada siapa saja ya dok ya. Cuman kalau pada anak itu memang punya tantangan tersendiri. Nah tanggung jawabnya ada di siapa? Ada di orang tua. Orang tua berarti harus mengenali secara dini, lebih dini dok, lebih aware lagi. Awarenessnya harus tinggi. Awarenessnya harus tinggi. Kalau ada sesuatu gejala tidak nyaman di perut, nyeri di perut, hilang timbul, mual muntah, nafsu makan, demam, nah itu harus segera aja dok untuk diperiksakan ke vaskes kesehatan terdekat ya untuk menangani gejala usus buntu lebih awal, lebih dini. Kenapa? Dengan tindakan yang lebih dini, lebih awal itu akan mencegah resiko komplikasi yang lebih berat di kemudian harinya dok. Betul. Karena harus digarisbawahi ya dok ya, kalau usus buntu peradangan itu maupun infeksi itu termasuk kegawatan ya dok dalam dunia medis ya dok. Kalau artinya gawat berarti harus cepat ditangani gitu ya dokter ya. Nah selamat untuk ke-4 orang pemenang voucher di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jaya Solo. Yang pertama ada @Eka Sintiaf, kemudian yang kedua @Linda_Devita, yang ketiga ada @Kula_Adi, dan yang terakhir ada @Ana_FZ. Ya, selamat untuk 4 orang pemenang. Terima kasih untuk sahabat Jaya Solo atensinya dan interaksinya cukup aktif ya dok ya sore hari ini. Semoga bermanfaat. Apa yang kita sampaikan banyak manfaat dan hal-hal positif ya dok. Meningkatkan awareness para mamah-mamah di luar sana gitu ya dok ya. Terima kasih, izin undur diri. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.